bersih dan sehat atau PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri atau mandiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Manfaat dari PHBS yaitu setiap orang harus mampu meningkatkan kesehatan agar tidak mudah sakit. Rumah tangga sehat dapat meningkatkan kesehatan anggota keluarga. Dengan meningkatkan kesehatan anggota rumah tangga, maka biaya yang tadinya dialokasikan untuk kesehatan dapat dialihkan untuk investasi seperti biaya pendidikan dan usaha serta yang lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota rumah tangga. Tujuan dari PHBS yaitu pendekatan terencana untuk mencegah penyakit menular yang lain melalui pengadopsian perubahan perilaku oleh masyarakat luar dan dapat melakukan perubahan perilaku masyarakat untuk hidup berdasarkan perilaku hidup bersih dan sehat. Indikator PHBS rumah tangga. Yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti bidan, perawat, dokter, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu memberi ASI eksklusif. ASI eksklusif diberikan kepada bayi usia 0-6 bulan tanpa menggunakan makanan dan minuman tambahan. ASI merupakan cairan alamiah yang memiliki kandungan gizi yang cukup untuk bayi, sehingga bayi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang ketiga yaitu menimbang bayi setiap sebulan sekali. Dengan menimbang bayi setiap sebulan sekali, dapat mengetahui perkembangan dan pertumbuhan bayi, serta dapat mengetahui lebih awal jika ada indikasi kekurangan gizi pada bayi. Yang keempat yaitu mencuci tangan dengan air dan sabun. Dengan melakukan kegiatan mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun, kita dapat terhindar dari kuman. Yang kelima yaitu menggunakan jamban sehat. Kotoran manusia merupakan sumber penyakit yang sangat kompleks, antara lain kolera dan berbagai penyakit cacing lainnya. Kotoran dapat mengontaminasi makanan, sumber air, tanah, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu memberantas jentik di rumah setiap seminggu sekali. Dalam memberantas jentik nyamuk demam berdarah, sebaiknya kita membersihkan bak mandi dan tempat-tempat penyimpanan air lainnya. Hal ini dikarenakan nyamuk biasanya bertelur di tempat yang mengandung genangan air. Yang ketujuh yaitu makan buah dan sayur setiap hari. Sayur dan buah memiliki kandungan yang cukup untuk tubuh. Sayur dan buah juga dapat dengan mudah ditemukan. Yang kedelapan yaitu melakukan aktivitas fisik setiap hari. Dalam melakukan aktivitas fisik dapat dilakukan dengan menggerakkan badan, membersihkan rumah, berolahraga, maupun gerakan-gerakan fisik lainnya. Yang terakhir yaitu tidak merokok di dalam rumah. Rokok sangat berbahaya bagi tubuh. Selain bagi perokok, rokok juga dapat membahayakan orang-orang di sekelilingnya. Untuk itu, hindarilah merokok di dalam rumah dan di tempat-tempat yang penuh dengan keramaian. Ditinjau dari Pedoman Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, menunjukkan besaran persentase kota atau kabupaten yang sudah memiliki kebijakan PHBS secara nasional sebesar 70,62%, di mana angka tersebut sudah mencapai target Renstra pada tahun 2018 sebesar 70%. Sebanyak 12 provinsi di Indonesia sudah menerapkannya secara 100%. Namun ada pula provinsi yang menduduki persentase terbawah seperti Papua, Papua Barat, dan Maluku Utara. Lalu selanjutnya, data PHBS tahun 2019
di mana kota atau kabupaten yang sudah memiliki kebijakan PHBS secara nasional mengalami peningkatan sebesar 82,30%, di mana angka tersebut juga sudah melampaui Renstra tahun 2019 yang sebesar 80%. Sudah sebanyak 18 provinsi di Indonesia yang sudah menerapkan 100% kebijakan ini di wilayahnya. Namun masih ada provinsi yang menduduki persentase terbawah seperti Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dari penjelasan data persentase kota dan kabupaten yang telah menerapkan program perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya semakin meningkat dan menunjukkan ke arah yang lebih baik. Dapat dilihat dari tahun 2018 hanya sebanyak 12 provinsi saja yang baru menerapkan program perilaku hidup bersih dan sehat, walaupun sudah melewati target sebesar 0,62%. Lalu mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 18 provinsi yang sudah menerapkan program perilaku hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu, menurut kelompok kami, program pemerintah untuk menangani masalah kesehatan dan kebersihan masyarakat melalui program perilaku hidup bersih dan sehat dapat dikatakan berjalan dengan baik karena terjadi peningkatan dari tahun ke tahun di berbagai daerah di Indonesia. Meskipun banyak tantangan yang perlu dihadapi di setiap daerah, namun dapat ditangani dengan terus melakukan program perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat dengan berupaya memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pengetahuan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Jadi kesimpulannya, PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat merupakan upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar mereka mau, tahu, dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat ini dalam kehidupan sehari-hari, serta mereka dapat berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa tingkat kesehatan di Indonesia ini sangat rendah sekali, sehingga diperlukan adanya kebijakan kesehatan agar dapat meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masyarakat. Indonesia saat ini sudah menerapkan sebuah kebijakan, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, yang dimana menurut kelompok kami, hasil diskusi kami bahwa kebijakan ini sudah diterapkan dengan baik. Karena mengapa dapat dikatakan demikian? Karena dari tiap tahun ke tahunnya sudah mengalami peningkatan. Seperti halnya yang terjadi pada tahun 2018, sudah ada sebanyak 12 provinsi yang menetapkan program perilaku hidup bersih dan sehat ini. Walaupun sudah melewati target sebesar 0,62%, akan tetapi kebijakan ini mengalami peningkatan pada tahun 2019, yakni menjadi 18 provinsi yang menerapkan kebijakan perilaku hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu, menurut hasil diskusi kelompok kami bahwa kebijakan ini sudah diterapkan dengan baik di Indonesia.